Selamat pagi pemirsa. Pernyataan pemerintah Amerika Serikat yang menyebut Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat memicu kontroversi. Transfer data jaga kedaulatan digital nasional bersama saya Leonard Samusia, dan Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon akan kita bahas, Bang Koden, sama pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 25 Juli 2025, jaga kedaulatan digital nasional. Jaga kedaulatan digital nasional. Rilis Gedung Putih atau White House Amerika Serikat (AS) yang menyatakan Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat membuat terkejut. Adalah wajar bagi publik untuk terkejut dan bingung menyikapi poin yang disebut-sebut sebagai salah satu syarat pemangkasan tarif resiprokal Amerika Serikat dari 36% menjadi 19% itu.
apalagi pemerintah, terkhusus para delegasi negosiasi dagang Indonesia dengan Amerika Serikat, tidak ada yang menyampaikan permintaan tersebut. Selama ini, wacana yang berkembang cuma seputar besaran tarif impor 19% bagi produk Indonesia ke Amerika Serikat. Sedangkan di sisi produk AS tidak akan dikenakan tarif apapun atau 0% untuk masuk ke Indonesia. Indonesia juga disyaratkan mengimpor beragam produk dari Amerika Serikat dan juga memberikan akses kepada negara paman SAM itu. Dari keterangan resmi Gedung Putih yang dirilis 22 Juli, ternyata Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait dengan kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari Amerika Serikat soal data itu. Tetapi tidak ada penjelasan asal-muasal pembahasan terkait dengan pemindahan data pribadi itu. Publik akhirnya bisa agak bernapas lega ketika Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa negosiasi terus berjalan terkait dengan pemindahan data itu. Dengan demikian, pertukaran data yang masuk dalam bagian penghilangan rintangan untuk perdagangan digital masih dalam tahap finalisasi. Adapun Menteri Komunikasi dan Informasi Digital, Mutia Hafid, menegaskan kerjasama dagang antara RI dan AS bukan berarti membuka keran bebas transfer data, melainkan mendorong tata kelola data pribadi yang transparan dan akuntabel. Pengiriman data pribadi hanya diperbolehkan dalam konteks yang sah dan terbatas, serta berada di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia. Selain itu, pengaliran data lintas yurisdiksi sebenarnya bukanlah hal baru. Bahkan sebenarnya sudah lazim berlangsung di negara-negara di dunia dalam era konektivitas digital. Sedangkan Indonesia tetap menempatkan perlindungan hukum nasional sebagai fondasi utama. Ketegasan pemerintah Indonesia menghadapi AS tentu menjadi kabar baik. Kerjasama dengan negara lain tentu memperhitungkan prinsip manfaat dan mudaratnya. Dalam prinsip dagang, sepanjang menguntungkan, dilanjutkan. Kalau merugi, tinggalkan saja sembari mencari sumber lain. Jangan sampai kesepakatan dagang malah menimbulkan masalah dalam hal perlindungan hak individu serta kedaulatan hukum dan digital nasional. Masyarakat dunia tentu sudah mengetahui kalau lembaga negara milik AS juga kerap kebobolan hacker. Ditambah lagi, AS tidak mengenal undang-undang tentang perlindungan data pribadi sebagaimana Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang ditetapkan pada 17 Oktober 2022. Sudah sepatutnya dan seharusnya negara melindungi, mengatur dan memastikan aktivitas digital sesuai dengan hukum nasional. Selain berupa undang-undang, Indonesia juga telah memiliki peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi keluar yurisdiksi Indonesia. Pemerintah tinggal mengacu serta menjadikan aturan itu sebagai syarat negosiasi dengan AS. Dan secara paralel, pemerintah harus menyegerakan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang tidak kunjung terbentuk. Padahal lembaga itu semestinya dibentuk paling lambat bersamaan dengan berakhirnya masa transisi Undang-Undang PDP pada 17 Oktober 2024. Di tangan lembaga yang kelak bertransformasi menjadi badan tersendiri itulah kunci dalam penegakan kepatuhan standar dan kewajiban perlindungan data pribadi dari pengendali dan prosesor data ditetapkan. Memang sudah terlambat, tapi demi melindungi hak warga negara, tidak mengapa terlambat daripada tidak sama sekali. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi. Salam sehat. Pak John, yakin tidak bahwa data Anda belum ada di Amerika Serikat atau di negara lain, Pak? Jadi gini, belum. Ada ini masalah perjanjian kita kemarin ya. Masalah tarif itu kan, terimport dengan Amerika. Kan kita berapa hari yang lalu kita bedah juga. Iya, iya. Kan saya kan bilang situ, Amerika kan dia minta bebas kan ke sumber daya alam, sekarang masuk dari sumber daya manusia kita lagi kan. Jadi ini Amerika inilah kelebihan kejituan. Tapi kata Bang Gauden tadi, masalah data privasi kita itu kan kemarin kalau tidak salah itu di waktu pemilihan presiden udah diretas ya, udah jebol semua itu dari KPU. Itu juga imigrasi juga ya. Imigrasi nggak salah itu 350.000 nggak salah itu. Masuk juga bank, ya. Semua agak diretas. Yeah. Jadi ini kalau saya nak dengar nanti dari pemerintah Bung Leo, Bung Gauden, kalau dia bilang begini, data pribadi yang boleh kita kirim ke Amerika itu, itu yang orang yang bermasalah. Orang yang tertentu, Okay. Itu maksudnya mungkin ada contoh yang ada kejahatan lah mungkin. Itu boleh. Nah, tapi sekarang ini betul saya tertarik saya kata Bang Gauden tadi. Apa sekarang yang tidak bisa dilakukan? Kita apa juga apalagi negara kita kan labil betul masalah itu. Tidak begitu canggih hal itu. Cuma ini yang ini akan banyak lagi nih kejutan-kejutan nih. Yakin saya akan banyak lagi kejutan-kejutan semenjak kita dari 32 turun ke 19 yang dia punya kosong, dia dikirimkan kosong non pajaknya. Ini akan banyak lagi kejutan-kejutan. Baik, kita harapkan bahwa apa yang dinegosiasikan pemerintah Indonesia akan tetap mengamankan kepentingan warga negaranya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Pak John mengatakan ya memang sudah pernah bocor beberapa kali. Tapi kembali lagi Bang Gauden, pertanyaannya, kalau kemarin saya baca di situsnya White House itu, di bagian awal mengatakan negotiating, berarti proses sedang berlangsung. Di bagian akhirnya pun mengatakan hal yang sama, bahwa sedang menegosiasikan kerangka kerjasama. Artinya yang disepakati itu kan belum sepakat ya, belum putus Bang, perpindahan data Indonesia ke Amerika Serikat. Ya tentu seperti yang dijelaskan oleh Pak Erlangga juga mengatakan bahwa akan dibuatkan protokolnya. Dan itulah juga yang dijelaskan oleh Menteri Mutia ya. Dan kita yakin bahwa pemerintah itu tidak mungkin menjual negaranya, itu yang pertama. Tetapi bersama dengan itu, supaya ada atau bisa meredam kegelisahan warga masyarakat sipil, hendaknya pemerintah segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ada sejak tahun 2022 dan di dalam undang-undang itu disebutkan lembaga perlindungan data pribadi itu harus terbentuk minimal setelah 2 tahun dan 2 tahunnya itu mestinya Oktober di 2024. Sudah lewat. Sekarang 2025 dan hampir mau Oktober lagi gitu kan. Dan ini yang mestinya segera dibentuk. Kenapa harus ada lembaga perlindungan data? Karena menurut undang-undang lembaga inilah yang bisa menjaga dan menjamin apakah transfer data seperti yang dimasukkan di dalam negosiasi antara Amerika dan Indonesia itu bisa menguntungkan orang Indonesia atau tidak. Jadi lembaga yang kredibel, lembaga independen itu ya mestinya bisa membantu pemerintah daripada pemerintah yang menjelaskan. Jauh lebih kredibel itu lembaga independen itu. Sayangnya lembaga ini belum dibentuk. Nah, karena ada kesepakatan bilateral antara Indonesia dan
Amerika terkait dengan transfer data itu mestinya segera dibentuk lembaga ini supaya masyarakat sipil tidak gelisah gitu. Terkait dengan data, Bang, perlindungan data pribadi ada undang-undang, lembaganya belum ada, barusan Bang Gaudens katakan. Tapi yang banyak tertanam di benak masyarakat adalah tentang keamanan datanya. Peristiwa kebocoran-kebocoran tadi Bang Gaudens sudah sempat sebutkan beberapa kali. Di pemerintahan terdahulu ya itu ada PDNS 2 malah pusat data nasional sementara bocor. Lalu ada e-commerce bocor juga. Ada beberapa data imigrasi juga bocor. Bagaimana memastikan bahwa apalagi sekarang setelah ada kemungkinan bahwa data Indonesia ini bisa dipindahkan atau diserahkan kepada Amerika Serikat, masyarakat itu tetap yakin keamanan datanya, Bang. Karena itu kan comfort of mind itu yang paling penting sebetulnya. Ya, pentingnya pemerintah itu kan untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman kan. Betul. Nah, untuk itulah kita bernegara. Harus yakin bahwa pemerintahan Prabowo ini mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman. Supaya ada keyakinan itu. Nah, lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang itu harus dibentuk dulu gitu. Segera kan. Ya. Jangan lalai membentuk itu. Saya percaya dalam waktu dekat itu lembaga itu akan dibentuk. Karena apa? Didorong dengan kebutuhan adanya perjanjian bilateral timbal balik antara Indonesia dan Amerika terkait dengan data pribadi. Nah, data pribadi ini jangan sampai, kalau menurut undang-undang perlindungan data pribadi itu, data pribadi itu semuanya harus berada di dalam negeri. Nah, pertanyaannya kan ketika ada perjanjian timbal balik seperti ini, bagaimana kedudukan undang-undang? Tentu pemerintah tidak mungkin melanggar undang-undang, yakinlah itu. Yakinlah itu. Ya. Satu juga yang dipertanyakan beberapa orang ya, Bang, terkait dengan kalau kita boleh bilang yang disampaikan itu adalah klaim dari White House bahwa akan ada poin pertukaran data, dan itu beberapa orang di Indonesia terkaget-kaget, terheran-heran karena juga tidak dengar di Indonesia. Yang mereka mintakan adalah bagaimana komunikasi itu bisa bekerja bersama-sama. Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia bisa segera mengkomunikasikan, Bang, tahapan demi tahapan. Ini sisi lain dari negosiasi dagang ini, karena ketika kemudian ada rilis di situsnya White House, terlihat bahwa orang Indonesia kebanyakan kaget. Bagaimana, Bang? Ya memang terkaget-kaget karena setelah membaca di situs Gedung Putih kan. Nah karena itulah sesegera setelah itu pemerintah memberikan penjelasan, walaupun penjelasan itu masih parsial ya. Tapi ada kepastian dari Presiden Prabowo bahwa apa yang dituliskan itu masih dinegosiasikan. Sedang berlangsung ya, belum putus? Belum putus. Nah, Oke. Syarat untuk negosiasi itu tentu ada kesetaraan di dalam negosiasi. Yeah. Nah kesetaraan itulah yang tidak dirasakan saat ini. Karena itu ada yang mengatakan, Indonesia udah kalah 19-0 kok. Bagaimana kita menegosiasikan? Tapi terlepas dari itu, mestinya terhadap kedaulatan data itu, kepentingan Indonesia itu yang harus utama dijaga oleh pemerintah Indonesia. Kenapa dijaga? Karena itu diperintah Undang-Undang Dasar dan juga perintah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kalau misalnya itu harus menjadi syarat di dalam perjanjian timbal balik dagang, pertanyaannya, apakah data warga Amerika juga bisa ditransfer ke Indonesia? Kan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya akan dijawab oleh pemerintah. Nah, jawaban itu yang belum ketemu sampai sekarang gitu. Itu dia. Bang, tapi kalau misalnya, katakanlah Amerika Serikat bersikeras bahwa data pribadi WNI memang harus mereka bisa akses, itu apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Ya ada pengalaman, misalnya di dalam perjanjian antara Amerika Serikat dan Eropa kemudian batal gitu,
Karena di Amerika itu tidak ada undang-undang yang melindungi data pribadi itu. Perlindungan di Amerika itu hanya untuk 13 tahun ke bawah gitu. Oke. Di atas 13 tahun itu tidak ada perlindungan. Yeah. Sementara di Indonesia ada undang-undangnya. Nah, inilah yang dinegosiasikan. Karena itu mudah-mudahan protokol yang ditawarkan oleh Indonesia bisa diterima oleh Amerika. Gitu. Baik, kita harap pemerintah Indonesia bisa menjaga kedaulatan digital nasional. Bang Godans, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, isu perlindungan data pribadi jadi sorotan setelah pemerintah Amerika menyebut Indonesia memberi kepastian terkait kemampuan memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat. Transfer data pribadi itu disebut-sebut sebagai salah satu syarat negosiasi dagang. Kita berharap pemerintah Indonesia segera memastikan menjaga kedaulatan digital nasional. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.